Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda kelas 3B yang Ustadz rindukan? Mudah-mudahan Ananda selalu sehat-sehat selalu bersama dengan keluarga Ananda tercinta tentunya. Baik Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, untuk kali ini Ustadz akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, sedangkan Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama dengan Hajar. Berkali-kali ia minta kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, agar Hajar dan anaknya dipindahkan saja ke tempat yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak segera menuruti permintaannya itu. Barulah setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Nabi Ismail pada waktu itu masih menyusui. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Karena di sekitar tempat itu tidak ada mata air, sedangkan perbekalan sudah habis, Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air. Demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah dan kehausan. Hajar berlari ke Gunung Safa, tetapi tidak mendapatkan air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah, tak ada setetes air. Dengan berlinang air mata, ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail, nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancarkan segenap penjuru. Lelaki tersebut tidak lain adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air tersebut. Dengan demikian, terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Zam-zam, zam-zam," artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut dengan Telaga Zam-zam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan untuk tamu-tamu Tuhan. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Nah, memang bekas perjalanan Hajar, Ibrahim dan Ismail sampai Zam-zam sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Dengan adanya sumur Zam-zam inilah maka banyak kedatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para khalifah yang melewati tempat itu. Semakin lama semakin banyak perhatian para khalifah. Semakin lama semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Mereka minta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-zam dan mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Zam-zam. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya, setiap itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan itu, ia dapat keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah, karena istri dan anaknya itulah orang pertama yang menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah
Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya dengan mereka yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang membalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apapun. Tampaknya malah serba berkecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat, maka ia tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya yang hanya sebentar itu, ia mendapat wahyu melalui sebuah mimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun, ia berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Ia begitu menyayang Ismail, tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat cintainya itu untuk dijadikan korban. Betapa berat cobaan ini. Lama ia mendapatkan anak sebagai penerus generasinya. Ismail adalah anaknya yang pertama. Sebelumnya, dari perkawinannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak. Walau usianya sudah sangat lanjut, kini setelah mendapatkan anak itu harus dikorbankan pula. Agak ragu, namun akhirnya ia menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu, Nak? Kata Nabi Ibrahim. Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu. Dan aku akan tetap sabar dan ikhlas, jawab Nabi Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, Hajar, dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Godaan iblis yang sedemikian dahsyat itu tak mampu meruntuhkan keimanan mereka. Kemudian Ismail dibawa ke atas bukit, wajahnya ditutup kain putih, pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Nabi Ismail, hampir menempel, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail diganti seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya ternyata. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan itu. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak yang gemuk ini untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan oleh umat Islam sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan Ka'bah di dekat Telaga Zamzam. Diberitahukanlah hal itu kepada Nabi Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk ibadah itu. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang apa adanya. Setiap usai bekerja, mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat, dan sebelum meletakkannya, batu itu diciuminya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan sebagai Hajar Aswad. Setelah pembangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ananda dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.